Mohon dicatat dengan baik. Kebutuhan dasar manusia dalam sosialnya ada dua. Apa itu? Ingin merasa dimiliki dan dicintai. Dimiliki dan dicintai. Jadi kalau kita ini merasa dimiliki oleh orang lain, dicintai oleh orang lain, di situ letak kebahagiaan kita. Kalau kita nggak dicintai orang lain, nggak dimiliki orang lain, bagaimana bahagia? Dan itulah yang wajib kita bagi orang tua, bagi guru, itu menghadirkan satu perasaan dari anak bahwa anak itu dimiliki oleh kita dan dicintai oleh kita. Itu. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan untuk mengeluarkan emosi. Emosi dasar manusia ada 5. Pertama, senang. Kedua, sedih. Oke. Yang ketiga, marah. Keempat, takut. Oke. Yang kelima, malu. Jadi manusia ketika pas dia mengalami perasaan-perasaan emosional seperti itu, dia butuh untuk mengeluarkannya. Jadi butuh untuk mengalirkannya. Contoh, misalnya Ustaz Armono bilang sama saya, Ustaz, saya dapat beasiswa loh. Kemana? Oh, saya dapat beasiswa di UI. Terus saya diem doang gini, nggak saya tanggepin. Bagaimana perasaan Ustaz Armono? Kecewa dong. Pertanyaan, kenapa bisa kecewa? Karena emosinya tidak tersalurkan. Itu jawabannya. Karena emosinya tidak tersalurkan. Bayangkan jika orang itu sedih dan dia tidak bisa menyalurkan sedihnya, malunya, takutnya, marahnya. Nanti dalam satu teori psikologi ada sebutan katarsis. Katarsis. Tulisannya C. Katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis itu bagaimana seseorang meluapkan atau mengalirkan emosinya. Maka dari itu, ketika ibu emosi, nulis emosinya itu lebih ringan. Ketika ibu menceritakan, bapak ibu menceritakan ke orang lain, itu lebih ringan. Bayangkan apabila anak kita dia mengalami emosi yang banyak itu dan tidak tersalurkan, saat disalurkan ternyata nyalurkannya kepada orang yang salah. Jadilah orang yang salah itu cantolan bagi anak kita. Padahal seharusnya cantolan yang terbaik itu kita sebagai orang tuanya, kita sebagai gurunya. Gitu ya. Gini. Tahu nggak tugas psikolog apa? Dengerin curhatan. Ya nggak sih? Cuma dengerin curhatan aja. Barakallahu fikum. Jadi kalau kami di Jakarta, saya dibayar mahal untuk ngurusin anak-anak yang kena narkoba, anak yang nakal. Rata-rata orang-orang kaya itu. Kenapa? Orang tuanya hanya memberikan asuh. Sedangkan kita, tugas orang tua harus memberikan 3 hal. Nih, kewajiban kita, orang tua, memberikan apa? Asah, asih, asuh. Apa itu asah? Jadi kita harus mengasah potensi anak. Potensi anak harus kita asah. Jadi dikatakan bahwa mengasah potensi itu bahasa yang paling benar. Nggak ada ceritanya apa? Melahirkan potensi itu bahasa yang keliru. Kenapa? Karena manusia itu terlahir udah bawa potensi. Cuman kita aja yang perlu mengasahnya. Oke? Kemudian asih. Asih itu kita berikan baterai cinta. Nanti kita akan bahas insyaallah. Oke? Jadi yang kedua. Yang ketiga, asuh. Asuh itu memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu asuh. Sekarang orang tua sibuknya hanya memberikan asuh. Sibuk memberikan bagaimana cara memberikan papan yang baik, sandang yang baik, pangan yang baik. Sedangkan asihnya kurang, asahnya nggak ada sama sekali.
Ya enggak? Ini yang terjadi. Maka dari itu, tadi saya membahasakan dengan cantolan. Saya kasih tahu. Para gembong-gembong narkoba di sana, terutama di kota-kota besar, tahu nggak Bapak Ibu? Gembong-gembong narkoba mereka belajar ilmu psikologi sampai keluar duit 60 juta untuk ikut seminar semacam ini. Supaya apa? Mereka cari anak-anak yang fatherless. Mereka cari anak-anak yang fatherless, kehilangan sosok ayah. Bukan berarti nggak punya ayah. Peran ayahnya tidak ada. Peran memberikan pengasahan dan pengasihan. Hanya memberikan pengasuhan saja. Oke. Contoh. Nanti di dalam sentuhan nanti ada yang misalkan bagaimana cara menyentuh anak laki-laki. Anak laki-laki itu disentuh pundak. Nah, gembong narkoba ini cari anak-anak fatherless. Terus ketika janjian misalkan jam 10, janjian jam 10. Nanti sengaja tuh terlambat 5 menit, 10 menit. Terus si omnya nih, om narkoba ini ngomong, "Boy, om minta maaf. Om terlambat. Cuma 5 menit loh. Cuma 10 menit loh. Terlambat minta maaf." Langsung terinstal dalam diri anak itu, oh, om orang yang memiliki integritas yang baik. Coba. Sedangkan bapakku, guruku nggak gitu. Coba dibikin kagum. Pertama. Nanti apabila mereka berhasil ngedarin narkoba, ditepok pundaknya. "Boy, lu hebat." Bapaknya, gurunya nggak pernah nempok gini, nggak pernah. Coba anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang geng motor, itu ketika mereka balapan, terus jumping, cuman pengen diginiin doang. "Bro, lu hebat." Cuman ingin digituin aja. Subhanallah. Nanti kita bahas insya Allah. Artinya dalam hal ini kita perlu belajar psikologi. Barakallahu fikum. Kemarin saat saya ngisi di Batur, para guru bilang, "Ustadz, selesai kapan kesini lagi?" "Nanti Juni, Juli kesini lagi." Langsung diminta begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya memang ini penting. Barakallahu fikum. Saya nggak tahu nanti Juni, Juli bisa mampir lagi apa enggak. Semoga bisa ya. Barakallahu fikum. Tapi siap-siap nanti Ustaz Armoni diomelin sama panitia sana. Soalnya kemarin Banjarnegara cuma dikasih waktu 2 hari. Oke, sebelum ini mohon maaf. Itu ya. Langsung lanjut, next. Oke. Di sini perlu diperhatikan. Tadi baterai cinta atau baterai kasih itu ada 5. Tadi mungkin sudah sempat lihat, ada hadiah, ada sentuhan dan yang lain. Nah, perlu diperhatikan pertama, perhatikan model baterai cinta yang dimiliki anak. Apa maksudnya? Jadi setiap anak, bahkan setiap kita manusia itu memiliki lebih dominan ke mana baterai cintanya itu. Lebih senang disentuh. Disentuh itu berarti dipeluk, ya kan gitu. Disentuh gini tadi pundaknya. Lebih senang dipuji, lebih senang diberi hadiah, lebih senang diberi waktu atau diberi pelayanan. Itu masing-masing itu ada. Gitu. Dan kita bisa menganalisa diri kita sendiri. Dari 5 tadi, mana yang lebih dominan? Begitu. Lebih dominan. Oh, kalau misalkan saya dikasih hadiah biasa, tapi kalau dikasih pujian senang misalnya. Yaudah, nanti masing-masing begitu. Kita perlu observasi. Perlu observe.
Oh anak, coba semuanya dikasih hadiah, dikasih pujian, dikasih waktu, dikasih pelayanan, dikasih sentuhan. Mana yang paling dominan? Mana yang paling senyumnya lebar? Mana yang matanya paling berbinar? Itu. Saya punya dua anak. Dua anak saya itu kalau saya pulang dari ngajar, yang satu langsung peluk abinya. Yang satu tanya, "Bi, bawa makanan apa?" Tanya, "Abi bawa makanan apa?" Oh, berarti si adik senangnya dikasih hadiah. Kalau si kakak senangnya dipeluk. Bahkan mungkin setelah saya observasi bukan dipeluk, cuma dikasih waktu aja. Seringkali saya tanya, "Kak, nanti Abi pulang mau dibawain apa?" "Aku nggak mau dibawain apa-apa. Udah yang penting aku disayang sama Abi." Itu jawabannya. Tapi kalau yang adiknya, "Dek mau dibawain apa?" "Aku mau dibawain roti, mau dibawain sosis, mau dibawain ini banyak." La ilaha illallah. Itu. Oke. Yang kedua, jangan lakukan sebaliknya supaya tidak ada luka batin. Ingat, saya mau garis bawahi. Luka batin seseorang menjadikan dia tidak sukses. Luka batin menjadikan seseorang tidak bahagia. Luka batin menjadikan seseorang itu tidak percaya diri. Luka batin menjadikan seseorang itu dia tidak struggle dalam kehidupannya. Enggak. Kalau ada anak bermasalah, coba lihat. Pasti ada luka batin. Gitu. Kalau ketemu titiknya berubah, nggak ketemu titiknya susah. Itu. Oke? Kemudian, kenapa saya bilang jangan lakukan sebaliknya? Kalau kita tahu anak itu senang dipeluk, jangan dicubit. Kalau anak itu senang dikasih hadiah, jangan sampai nggak dibawain hadiah. Apalagi ngasih kakaknya, adiknya nggak dikasih. Jangan sampai. Kalau senang diajak main, diberi waktu saja, jangan sampai nggak main. Itu pun definisi bermain menurut psikologi dan menurut olahraga berbeda. Apa definisi bermain? Apa definisi bermain? Jadi bermain itu yang penting anak senang itu main. Yang penting anak senang itu main. Jadi main itu nggak harus sepak bola, nggak harus main layang-layang, nggak harus renang, enggak. Bersama kita, yang penting dia senang, itu berarti sudah bermain. Kita bahas nanti di quality time. Oke, next. Oke, yang pertama perlu kita berikan kepada anak quality time. Jadi waktu yang berkualitas kita berikan kepada anak. Time itu sendiri terbagi jadi dua. Jadi makna dari time, waktu itu ada dua. Yang pertama, real time. Waktunya sendiri harus ada harus real. Harus punya, bersama anak itu harus punya. Ustazah itu harus punya waktu bersama anak, bersama santri. Harus duduk bareng. Begitu, bukan habis ngajar, selesai masuk kamar, santri ngapain nggak jelas. Nggak boleh kayak gitu. Harus duduk bareng. Barakallahu fikum. Dulu saat Ustaz Armono belajar sama saya, kemana-mana saya ajak. Ngaji, cabut rumput, ngecat rumah, ajakin. Barakallahu fikum. Dan bukan hanya sekedar ngajakin aja, habis ngajakin kita ajak main, kita ajak makan dan seterusnya. Jadi Ustaz Armono dan teman-temannya bilang, Ustaz, kalau kami diundang sama Ustadz yang lain, malas. Bener? Kalau sama Ustadz yang lain malas, aduh malas. Tapi kalau Ustadz yang nyuruh, langsung gas. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kita memberi waktu. Terus, ini yang kita khawatirkan. Kalau di Jakarta sering terjadi, semoga di sini tidak terjadi.
Pernah nggak dengar kata-kata berangkat kerja, anak masih tidur, pulang kerja, anak sudah tidur. Real time-nya aja nggak ada. Real time-nya loh nggak ada. Gimana mau memberikan kasih sayang? Bagaimana mungkin bisa emotional bonding, membangun emosional antara anak dengan ayah dengan anak, ibu dengan anak? Gimana? Rata-rata anak-anak yang saya konselingin itu ayahnya sukses, pengusaha, ibunya sukses, pengusaha juga, anaknya amburadul. Kenapa? Karena mereka selalu memperhatikan asihnya nggak ada, real time-nya aja nggak ada. Itu ketika pas anaknya udah kacau, kita yang dipanggil. Duit yang dihasilkan selama ini dikasih ke kita. Ya, subhanallah wa bihamdi. Itu barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Yang kedua, momen. Bikin momen. Kalau sudah punya waktu sama anak, bikin momen. Momen itu tidak harus kita jalan-jalan ke Dieng, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Monas. Enggak. Ketika pas kita bersama anak, kita berkegiatan bareng, mereka seneng, itu sudah momen. Ayah, kalau lagi nyuci motor, ajakin anak. Udah, nggak usah ngurusin di HP. Nah. Ibu masak, ajakin anak. Goreng-goreng gini, dia suruh apa kek? Gak apa-apa. Udah gak usah ngerusuin nih HP. Ketika nyuci piring, ketika pas gosok baju, ngelipet baju, ajakin. Ya enggak? Jangan sampai anak main HP, ibu main HP, ayah main HP. Ibu yang ngasih pengasuhan, HP yang didik. Ya enggak? Itu bukan momen. Kecuali misalnya ada TV bareng, oke? Ada TV, kita nonton bareng, bikin momennya apa? Nonton bareng, nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak ibu itu sama anak, oke? Nonton upin-upin bareng, nggak apa-apa. Sambil berikan value, berikan nilai. Tuh Kak Ros marah-marah, kita nggak boleh marah-marah ya, oke? Tuh apa namanya? Atau suka ngasih apa? No, kita berbagi ya. Kita bisa memberikan value ketika kita punya momen bersama anak meskipun nonton TV. Ya enggak? Oke? Sekarang anak main HP, ibu nonton apa? Bapak? Udah, habis. Wassalam. Oke ya? Enggak ada momen. Ketika anak nyuci motor sama kita, nyuci baju sama kita, nyapu bareng sama kita, dia seneng. Oke, gambar sama kita, itu nanti akan tetap ada di memorinya anak sampai dia dewasa, dan dia akan memperlakukan anaknya sama seperti bagaimana kita memperlakukan anak kita. Itu. Sekarang sibuk sendiri-sendiri sih, ya kan? Ingat, kita ini kalau udah kenyang nih, kita bakal makan lagi nggak? Enggak. Tadi saya diajak di sana, saya udah kenyang, saya nggak makan, cuman minum aja. Oke? Sama. Perasaan juga gitu. Kok perasaan anak udah kenyang sama kita, dia nggak akan cari perasaan dari orang lain. Kok bisa anak-anak Gen Z zaman sekarang kalau disuruh orang tuanya dia nggak mau, entar nanti. Tapi kalau disuruh sama pacarnya, kesini ya cepet, langsung gas. Kenapa? Cantolannya ke pacarnya, bukan ke ibunya.
tobat ya. Tuh. Maka itu yang perlu diperbaiki memang diri kita dulu. Maka benar apa dikatakan oleh Dr. Adi W. Gunawan, seorang psikolog hebat di Surabaya. Dr. Adi W. Gunawan mengatakan setiap anak yang bermasalah pasti orang tuanya dulu. Saya ulangi ya. Kata Dr. Adi W. Gunawan, setiap anak bermasalah pasti yang bermasalah orang tuanya dulu. Kurang apa ya? Kurang asuhnya. Tuh. Itu asah itu satu sesi sendiri. Asih satu sesi sendiri. Asuh satu sesi sendiri. Biasanya saya ngisi di mana-mana minta waktu 2 hari. Bukan 2 jam seperti di sini. Tapi nggak apa-apa, kita berikan secara berkala insya Allah. Semoga kita dimudahkan semuanya. Oke, barakallahu fikum. Jadi berikan quality time, berikan waktu yang berkualitas, bukan sisa-sisa. Waktu sisa-sisa untuk anak, ya udah kita udah capek. La ilaha illallah. Saran dari Bunda Ali Risman, beliau mengatakan bahwa kalau ayah sibuk di luar, oke, atau mungkin ibu ada yang sibuk di luar, nggak boleh enggak. Harus ada teleponan sama anak atau minimal voice, tanyain kabar. Saya jadi teringat satu saat ada yang konsul sama saya, Ustadz, ibu saya dia saya itu juga gini, selain jadi konseling, kadang itu diminta untuk mendamaikan suami istri yang mau cerai. Biasanya itu saya minta suami sama keluarganya, istri sama keluarganya. Udah. Nanti kita damaikan. Alhamdulillah rata-rata yang kita damaikan gak jadi cerai. Alhamdulillah. Biasanya saya minta suami si AA tolong ya sebutin kekurangan istri sebanyak-banyaknya. Si Teteh juga silakan sebutin yang banyak. Suami apa kurangnya? Terus lebihnya apa? Udah. Nanti rata-rata menurut pengalaman saya selama mendamaikan itu, nanti istri itu ngomong kurangnya cuma 1 atau 2, lebihnya 10, 20. Suami juga gitu. Kurangnya istri cuma berapa? 1, 2. Lebihnya 10, 20, belasan. Istri saya begini nih. Saya terus apa alasannya? Cuman melihat yang sedikit itu dengan menghilangkan kebaikan segitu banyak. Udah ada pelukan-pelukan. Oh, udah selesai. Ya enggak? Ya Allah ya Rabb. Oke. Jadi perasaan itu penting untuk dijaga. Termasuk perasaan anak penting untuk dijaga. Oke? Subhanallah wa bihamdih. Anak yang kurang kasih sayang itu mau berkembang bagaimanapun, aduh susah deh. Ya, barakallahu fikum. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa gara-gara ibu sih. Oke, lanjut. Next. Nanti kalau ingat saya ngomong lagi. Nah, selain kita memberikan ya waktu untuk anak, berikan sentuhan. Ya. Laki-laki sentuh bagian pundak. Kalau anak laki-laki itu masih kecil, di bawah 12 tahun, ya. Nanti nyentuh pundaknya gini, dielus saja. Masya Allah, anak Abi pinter, anak Umah pinter, anak Bunda pinter. Hebat, gitu, oke? Setiap hari peluk, setiap hari Bapak Ibu, anak saya selalu saya peluk, setiap hari, kulla yaum, setiap hari. Barakallahu fikum, setiap hari.
Jadi kadang saya tagih, kakak hari ini Abi belum peluk, gitu. Dedek hari ini Abi belum peluk, jadi peluk dulu. Jadi nanti kalau saya mau pergi, mau ngajar, mau apa, itu selalu, Abi aku mau peluk dulu. Nanti si adiknya lagi nonton TV, dibilangin sama umahnya, Dek, itu Abi mau berangkat, mau peluk dulu nggak? Mau, langsung tinggalin, mau peluk dulu. Itu. Saya rekomendasikan ada buku, tolong dibeli kalau bisa, Seni Memeluk Anak. Seni Memeluk Anak. Ditulis oleh Bunda Ali Risman PSI. Oke? Ini buku yang saya rekomendasikan. Terus ada juga buku saya rekomendasikan juga bagaimana supaya kita ini menyikapi anak, menyikapi istri, menyikapi masyarakat secara umum, sosialnya baik. Beli buku Enjoy Your Life. Enjoy Your Life. Ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Arifi. Dr. Muhammad Al-Arifi. Oke. Nanti beli di Shopee, beli yang harganya 100.000 lebih, jangan kurang. Nanti bajakan banyak. Ya, barakallahu. Itu buku bestseller internasional dari bahasa Arab, judulnya Istamti' bihayatik. Istamti' bihayatik. Oke, barakallahu. Perempuan sentuh bagian punggung. Jadi perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek disentuh bagian punggung seneng. Iya, coba deh sentuh bagian punggung. Yang ikhlas ya, yang tulus. Jangan gini. Gitu. Sentuh bagian punggung. Udah nanti kelepek-kelepek. Iya. Makanya suami, istri lagi capek, habis ngapain? Giniin aja. Ya Allah, makasih ya. Ya, bilang sama istrinya sambil disentuh gini, makasih ya, jazakillah khair. Gitu. Bapak-bapak pasti nggak pernah nyentuh ya nggak Bu? Tersangka. Iya. Itu nggak pernah. Kalau bapak-bapak mau megang selalu ada maunya ya nggak Bu? Iya. Kacau nggak Bu? Kacau. Oke, barakallahu fikum. Itu suka terima kasih. Oke, suka terima kasih itu. Dan pola komunikasi itu bagaimana? Itu juga ada ilmunya lagi. Tentunya dalam hal ini panjang ya. Kita bahas satu persatu aja. Tambahan peluk, cium tangan, cium kepala. Kenapa kok suami berangkat kerja, ibu cium tangannya. Terus suami cium keningnya. Kenapa begitu? Ternyata ada filosofinya. Laki-laki berhak dihormati. Perempuan berhak disayangi. Gitu. Bahkan saya tuh suka bilang sama murid-murid saya mau nikah, Ustadz mau minta nasihatnya. Saya bilang, pokoknya kamu sebelum berangkat kerja, berangkat sholat, minta izin sama istri. Kamu dicium tangannya, kamu cium keningnya setiap hari. Tentunya kalau dalam mazhab fikih tentu berbeda pendapat ya. Apakah menyentuh perempuan, menyentuh istri itu batal atau tidak? Ada 3 pendapat ya. Kalau dalam fikih, kalau dalam mazhab Syafi'i ya batal. Dalam mazhab Hanafi nggak batal sama sekali. Dalam mazhab Hambali dan Maliki batal jika ada syahwat. Jika tidak ada syahwat tidak batal. Saya bilang yang kamu mazhab Syafi'i ini keluar dulu aja, keluar mazhab Syafi'i. Pakai Hambali aja dulu saya bilang. Artinya barakallahu fikum, cium. Jadi saya bilang suka ngomong, itu istri kamu cium 17 kali sehari, saya bilang.
keningnya itu. Kenapa? Berangkat sholat, izin dulu, pamit sama suami. Sama istri. Nanti pulang dari sholat, assalamualaikum, salim lagi. Pulang dari kebun, pulang dari ngajar, pulang dari apa, gitu lagi. Nah, ntar ini sudah nggak fokus nih. Ngadep sini dulu. Udah nggak fokus. Mau lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Nanti saya pulang ke Bekasi loh. Oke, barakallahu. Next. Ya. Ujian. Jadi, Dr. Muhammad Al-Arifi dalam buku Enjoy Your Life, beliau mengatakan kata-kata yang bagus sekali. Beliau mengatakan, dermawanlah dalam memuji, pelitlah dalam mencela. Saya ulangi ya. Dermawanlah dalam memuji, pelitlah dalam mencela. Jadi kok kita mencela orang itu pelit, ya nggak mau mencela. Tapi kok muji orang, udah jor-joran, puji. Oke? Barakallahu fikum. Rasulullah SAW itu kalau memuji, berdasarkan hadis-hadis ya, para sahabat melakukan sesuatu dipuji sama Nabi. Dipuji perbuatannya. Terus diberi gelaran-gelaran. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun Nurain, Ali bin Abi Thalib Al-Haidar, Saifun min Suyufillah, Khalid bin Walid apa. Terus semuanya. Itu diberi gelar-gelar sama Nabi, diberi gelar. Itu pujian. Berarti maka Dr. Al-Arifi mengatakan bahwa salah satu metode pendidikan Nabi, beliau sangat banyak memuji. Sangat banyak memuji, kata Dr. Arifi. Dan barakallahu fikum, sekarang begini. Rasulullah itu psikolog bukan? Saya tanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam psikolog bukan? Psikolog. Beliau itu psikolog. Saya kasih contoh. Tadi muji, Rasulullah suka muji. Nanti ada teori misalnya komunikasi direct and indirect. Jadi komunikasi langsung atau tidak langsung. Jadi kalau laki-laki itu kita ngasih tahu laki-laki, jangan hadap-hadapan gini. Tapi bagaimana? Sama-sama menghadap di arah yang sama. Kita sambil naik mobil, sambil kita boncengin motor, kita duduk sama-sama lihat ke sana. Itu kalau ngasih tahu laki-laki begitu. Maka dari itu banyak sahabat Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang udah belajar Arba'in Nawawiyah tentu tahu hadisnya. Ya gulam, ya ihfadillah yafadka. Wahai nak, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Terus sampai akhir. Itu kapan ngasih taunya? Saat diboncengin sama Nabi. Berarti Nabi, kata Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair mengatakan ada 30 lebih sahabat Nabi yang diboncengin sama Nabi. Sambil diboncengin, sambil dikasih nasihat. Rasulullah loh, coba lihat. Psikolog. Sekarang gini, saya tadi ngomong, psikolog itu tugasnya apa sih? Dengerin curhatan. Sahabat Nabi, kalau punya masalah sama istrinya, datang ke mana? Rasulullah. Ada masalah sama anaknya? Datang ke Rasulullah. Masalah ekonominya? Datang ke Rasulullah. Pengen nikah? Datang ke Rasulullah. Rasulullah membuka diri. Rasulullah membuka diri. Jadi siapapun bisa datang ke beliau, bisa curhat ke beliau. Psikolog loh. Sekarang kita sebagai ustadz, ustadzah, sebagai anak, sebagai orang tua yang punya anak. Anak kita kalau punya masalah, datangnya ke kita apa? Bukan. Kalau datangnya kita, absyir, berbahagialah. Berarti kita sebagai cantolannya. Datangnya ke ustadz, absyir, berbahagialah.
Tapi kok datangnya malah ngomongnya sama temennya. Kadang kita bingung ya sama anak-anak muda zaman sekarang. Dia mau nikah, curhatnya sama temennya juga belum nikah. Kenapa nggak orang tuanya aja? Karena orang tua udah nikah. Karena orang tuanya belum bisa menjadi contoh yang baik. Dan ingat, saya ingatkan, seseorang, ini kaidah, seseorang terdidik sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan apa yang biasa ia dengar. Saya ulangi, seseorang terdidik sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan dengar. Gitu. Jadi kalau kita ini selalu memperlihatkan yang baik-baik, anak terdidik baik. Kita rajin, kita disiplin, kita serius, anak serius. Kalau kita males-malesan, anak males. Lihatnya itu masuk ke dalam dirinya, jadi karakter. Itu masalahnya. Gitu ya. Orang tua memperlihatkan main HP terus. Anak, silahkan dijawab sendiri. Satu ketika saya ngisi pelatihan, waktu itu salah satunya ikut seorang dokter. Biasanya kita ngisi ustadz, ustadzah dan seterusnya ratusan orang. Ini ada dokter juga ikut. Bu dokter tanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa ya anak saya main HP terus? Gak bisa lepas Ustadz. Saya akhirnya tanya sama Bu dokter, mana yang lebih menarik, Bu dokter atau HP? Kira-kira jawaban dokter apa? Hehe. Ya HP Ustadz. Ya itu masalahnya. Kita tidak menarik, makanya milih HP. Bikin momen bersama anak, saya bilang. Bikin momen bersama anak. Kalau kita datang, anak main HP, tinggalin HP-nya, datang ke kita. Tapi kalau HP-nya menarik, abiknya datang, umiknya datang, ayah budanya datang, main HP, oh udah datang, coba. Masalah kan? Masalah. Maka saya suka bilang, sangat masalah apabila orang tua datang ke rumah tidak disambut sama anaknya. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Gak apa-apa Bu, anaknya juga mau jadi pembicara. Oke, barakallahu fikum. Khair insyaallah. Itu bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Oke. Apa yang perlu dipuji? Apa yang perlu dipuji? Kebaikan sekecil apapun. Baik kebaikan itu untuk kita maupun untuk orang lain. Anak kita berbuat baik sama orang lain, kita puji, apalagi sama kita. Jangan pelit mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, gitu. Iya. Nanti kalau pengalaman di keluarga saya, kalau nanti tiba-tiba punya makanan, Abi mau nggak? Oh iya mau, terus saya makan. Itu nagih, Bi, kok nggak terima kasih? Tuh. Kok nggak terima kasih? Nanti nagih. Karena terbiasa dengan kata terima kasih. Karena terbiasa abi umiknya ngomong terima kasih. Sekali nggak terima kasih, ditagih. Tuh. Jadi kebaikan apapun kita bilang terima kasih, kita puji. Masya Allah, Dedek baik dan seterusnya. Prestasi sekecil apapun. Jadi yang perlu kita puji prestasi sekecil apapun, apalagi anak suka memperlihatkan prestasinya. Ingat. Prestasi itu bukan hanya akademik, bukan hanya kalau dia ranking 1, kok rata-ratanya 9, enggak. Banyak kok dia yang rata-ratanya bagus, ranking 1. Tapi ketika pas terjun di masyarakat, biasa-biasa banget. Kalah sama yang dia ranking 10 misalnya. Kenapa? Karena memang itu dua hal yang berbeda. Jadi pendidikan itu terbagi jadi dua. Explicit knowledge sama tacit knowledge. Pertama, explicit knowledge. Apa itu explicit knowledge? Pendidikan teoritis. Pendidikan teoritis. Jadi
teorinya begini, teorinya begitu. Iya. Kalau kita sekolah, kita kuliah, itu namanya explicit knowledge. Yang kedua disebut tacit knowledge. Jadi apa? Pendidikan lapangan, pendidikan langsung melihat, langsung praktek. Oke? Langsung bergaul, langsung berbaur. Itu. Kadang ada orang yang explicit knowledge-nya bagus, tacit knowledge-nya nggak bagus. Karena saya tanya, dulu para sahabat sepakat nggak sahabat Nabi mereka ada orang-orang hebat? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat dong. Para sahabat Romawi loh, kelepek-kelepek, ya nggak? Persia kelepek-kelepek pada zaman itu. Padahal kalau kita lihat sejarah bagaimana waktu itu dinasti-dinasti, waktu itu pada zaman Rasulullah itu ada dinasti Romawi, dinasti Persia, dinasti Cina namanya dinasti Han, sama India. Itu mereka perang terus. Yang nggak diperangi apa? Arab nggak diperangi. Kenapa kok nggak diperangi? Karena Romawi nggak lihat ini ada apaan. Di Saudi nggak ada apa-apaan, cuman ya nggak ada jalur perdagangan, nggak ada apa. Cuman padang pasir. Nggak dilihat, nggak dilirik sama Romawi, sama Persia nggak dilirik. Makanya Persia sama Romawi berantem terus. Tapi nggak pernah mereka memerangi Arab. Tapi orang-orang miskin yang di Arab bisa ngalahkan Persia, bisa ngalahkan Romawi. Islam bisa sampai ke Wonosobo, sampai ke Tieng. Maaf, Setieng. Oh, kok kemarin Tieng di Banjarnegara, ini Setieng. Sampai ke Setieng, kok bisa? Kuliahnya di mana? Dokternya di mana? Profesornya di mana? Belajarnya di Masjid Nabawi, di masjid. Tapi mereka terdidik tidak? Terdidik. Jadi pendidikan itu, edukasi itu, education, itu apa sih? Transfer of knowledge. Apa itu education? Apa itu pendidikan? Ya. Transfer of knowledge. Ternyata Rasulullah itu bukan transfer of knowledge aja loh. Transfer of karakter. Itu bedanya kita sama Barat. Jadi para sahabat itu punya karakter betul. Transfer of karakter. Jadi punya karakter hebat. Lah Rasulullah hebat. Yang dilihat hebat, yang didengar hebat. Jadi orang hebat. Kalau kita ini guru yang hebat, santri-santri kita jadi hebat. Yang dilihat hebat, yang didengar hebat. Kalau kita ini malas, nggak pernah tepat waktu, kerja nggak pernah tuntas. Aduh, gimana anak kita? Gimana murid kita? Maka itu benar, murid tergantung guru, benar. Ya, karena terbiasa apa yang ia lihat dan apa yang dia dengar. Oke, barakallahu fikum. Lanjut. Ucapkan hebat. Nah, kata hebat itu lebih baik daripada kata pinter. Kata hebat lebih baik daripada kata pinter. Oh, kakak hebat. Kakak adik hebat gitu. Daripada kita bilang pinter. Udah ada penelitian bahwa kata pinter itu, dan kita cari-cari hadisnya kayaknya Rasul nggak pernah ngomong pinter gitu ya. Ada nggak hadisnya? Mohon saya diingatkan ya Ustaz jika saya salah. Tapi ingat saya kayaknya nggak ada. Rasul bilang dia pinter gitu. Ya barafikum. Tapi hebat. Kata hebat ternyata lebih mantap. Gitu ya. Anak baik, baik banget, anak soleh, ya. Jadi ucapkan yang baik-baik saja. Ucapkan yang baik-baik, baik-baik saja. Barakallahu fikum. Di Instagram saya tuh ada konten sudah dilihat oleh 300.000 orang lebih ketika menceritakan tentang ada mahasiswi UGM. Mahasiswi UGM ini dia pinter, cantik, pinter, masya Allah. Tapi mohon maaf, ya rada-rada budek gitu. Ternyata apa? Ibunya dulu, nah nih ingat ya, ibunya dulu suka manggil, cepetan sini budek. Nah, akhirnya jadi budek beneran.
Jangan pernah ngomong anak goblok, bodoh, beleguk, ya, budak, nakal, bandel. Jangan ucapkan kata-kata yang nggak baik. Dalam satu hadis riwayat Anas dari Anas bin Malik, makanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakhaban. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anan wala sakhaban wala fahishal badhi. Apa artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka melaknat. Melaknat itu suka ngatain, dasar itu melaknat. Sakhaban, enggak suka teriak-teriak. Tuh. Nabi enggak suka teriak-teriak. Biasanya ibu-ibu yang suka teriak nih. Cepetan sini. Sakhaban. Ketiga, fahish. Fahish itu berkata kotor, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah kotor-kotor. Badhi itu berkata jorok, nggak pernah berkata jorok. Baik, barakallahu fikum. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah, anak itu ketika pas dia itu bersama kita bahagia. Orang yang bahagia itu mudah dimotivasi. Oke? Motivasinya tinggi, meskipun mungkin saja jemblok nih, motivasinya nilainya jemblok, di sekolahnya jemblok. Tapi ingat, tapi di dalam kehidupannya bisa jadi bagus, karena itu dunia yang berbeda. Ya, dunia tadi explicit knowledge sama tacit knowledge, that's totally different world. Itu dunia yang sama sekali berbeda. Maka itu barakallahu fikum, nggak apa-apa anak andai kata jemblok sekalipun di akademiknya, tapi dalam kehidupannya harus berhasil. Karena kita ini menjadikan anak itu bukan hanya juara kelas, tapi juara di dunianya, juara dalam kehidupannya. Satu saat ada seorang ustadz curhat sama saya, Ustadz, ya Allah, gimana ya, anak saya kok nggak seperti anak-anak yang lain, hafalan Qurannya bagus. Aduh, saya harus paksa atau gimana? Maka saya bilang sama Ustadz itu, Ustadz, misalnya anak antum nggak jadi hafid nih, tapi jadinya pengusaha sukses. Karena mungkin potensinya bukan di kognitifnya, tapi kemampuan di sosialnya mungkin. Terus, atau jadi dokter yang hebat, ya kan? Terus mungkin saja bukan otak kanan tapi otak kiri. Oh, nanti ada ilmunya juga, otak kanan, otak kiri, kognitif, motorik, dan seterusnya. Kapan-kapan? Soalnya waktu kita terbatas. Nggak ada jam lagi di sini. Barakallahu fikum. Oke. Nanti saya kalau kepanjangan ngomong diingatkan ya. Baru jam 11. Lanjut nggak? Belum bosan kan? Belum. Kalau bosan nanti saya balik ke bagasi. Oke, barakallahu fikum. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, Ustadz itu. Terus anak antum saat jadi dokter, terus jadi pengusaha atau jadi apa, orang hebat. Karena merasa nih, ya Allah, aku nggak bisa ngapal Quran ini 30 juz, tapi aku pengen punya murid-murid hafal 30 juz. Bikinlah pesantren Quran. Dosa nggak? Ya nggak dosa sih. Ya udah, biarin. Nggak usah dipaksa-paksa begitu. Ya, barakallahu. Lanjut. Hadiah, ya. Kita perlu ngasih hadiah ke anak. Kita perlu kasih hadiah ke anak. Jadi hadiah itu terbagi jadi dua. Pertama jangka panjang, ya. Jangka panjang itu ya mungkin kita kasih peci, kita kasih buku, kita kasih mukena, kita kasih sandal, kita kasih sepatu, kita kasih tas, dan seterusnya. Itu hadiah. Nah, hadiah itu kita suka berinya itu tiba-tiba aja, nggak usah janjiin. Oh, nanti Abi beliin ini ya, Umi beliin ini, enggak. Langsung aja tiba-tiba kasih. Nah, ini spesial loh untuk kakak loh, untuk dedek loh, gitu. Terus atau jangka pendek itu ya kita bisa kasih jus, kita kasih makanan, kita kasih buah dan seterusnya. Jadi
kalau saya pulang ngajar misalnya atau ngisi pengajian, beli buah pir, nanti sampai di rumah, nanti saya bilang, Kak, tadi Abi itu sampai berhenti loh, sampai beli buah pir untuk kakak loh. Oh gitu ya Bi, ya Allah peluk dulu, langsung minta peluk. Masya Allah. Jadi seperti itu, kita kasih hadiah, mau jangka panjang, mau jangka pendek. Dan memberi hadiah dalam bentuk barang atau makanan itu lebih baik daripada kita ngasih duit terus suruh beli sendiri. Itu karena dikasih duit itu ya mereka biasa aja gitu. Barakallahu fikum. Kalau ibu dikasih barang apa duit, Bu? Allahu Akbar. Iya, ada fulus mulus ya, Bu. Iya. Oke, barakallahu fikum. Cara memberi dengan tangan sendiri, jangan suruh orang lain. Jadi kalau kita ngasih itu ngasih sendiri. Jangan Kak kasih ke Dede atau Dek kasih ke Kakak. Jangan, kita kasih sendiri. Kita datang ke Kakak, kita datang ke Dede. Santri juga sama. Kita kasih bagi-bagi ke santri, jangan bilang, "Nih, bagiin ya ke teman-teman." Jangan. Jadi saat kita ini dengan tangan sendiri bilang, "Dimakan ya, Nak." Ya, dimakan ya, Kak. Seterusnya itu sekaligus emotional bonding, membangun satu emosional antara kita dengan murid, dengan kita dengan anak. Jadi pakai tangan sendiri, jangan suruh. Andai kata kita kalau ustazah harus keliling kelas ya nggak apa-apa, keliling kelas aja, kasih satu persatu. Itu beda daripada nyuruh. Bener nggak, Bu? Bener ya, Bu? Dibenerin aja, Bu, biar saya seneng. Ya. Oke, barakallahu fikum. Oke, lanjut. Barakallahu fikum. Jadi hadiah pelayanan. Nah, pelayanan, loh berarti kita melayani anak. Iya. Kita melayani anak, nanti suatu saat anak melayani kita. Terutama di 3 waktu. 3 waktu di mana orang tua nggak boleh enggak, harus hadir. Pertama saat sakit, ya, saat sakit. Jadi saat anak sakit, dah segera deh kita beliin obat, kita cariin tukang pijit, kita bawa ke rumah sakit, ke klinik, kemana, gitu. Coba bayangin. Kita aja, jangankan anak kecil, kita yang dewasa aja, kok kita sakit, nggak ada satupun yang nengok, nggak ada satupun yang ngelayanin. Kita sakit sendirian di rumah, gimana perasaan kita? Sama, tambah sakit ya, Bu. Sakitnya di kepala, jadi sakit di hati ya, Bu. Itu. Sama, anak juga begitu. Kita malangi sakit, ya kita bersamai dengan baik. Nah. Saat dia sedih, kita harus paham.